Halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo, dan di video kali ini gue mau ngebahas satu orang yang bisa dibilang atlet atau mantan atlet profesional yang popularitas ketenarannya luar biasa besar, prestasinya juga dahsyat, dan ini orang itu bisa dibilang salah satu atlet yang mungkin ya bisa dibilang paling menghibur dalam sejarah olahraga bisa dibilang. Jadi tokoh nih yang mau kita bahas kali ini bukan lain adalah Conor McGregor, ya kan, seorang fighter MMA di UFC yang benar-benar tenar banget, namanya udah gede banget, kaya raya, ya kan, bahkan udah sempat megang 2 sabuk juara juga gitu ya di UFC. Tapi seiring berjalannya waktu, legacy dia sebagai atlet itu mulai samar dengan publicity stunt dia yang kadang terlalu nyeleneh aja dan bahkan kurang elok gitu kayaknya ya untuk seorang atlet ya. Apalagi sekarang dia lagi mau nyalonin diri juga jadi presiden Irlandia. Kayak Pacquiao ya. Gimana coba rasanya negara ente itu dipimpin sama McGregor gitu. Mah nggak puyeng loh, udah emosian gitu lagi kelakuannya kan. So gimana McGregor ini? Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still. Dari juara di Octagon sampai juara di nightclub ya. Memang fighter yang satu ini betul-betul ada-ada aja emang kelakuannya. Jadi ini seorang fighter yang dulunya itu benar-benar entertaining banget buat ditonton. Seorang yang berkebangsaan Irlandia yang sempat memang dielu-elukan nih karena prestasinya di bidang combat sports, dan sekarang dia nggak tahu arahnya mau kemana bisa dibilang, dan gue sebenarnya salah satu orang yang mengidolakan dia gitu sebenarnya. Dan memang kita akan membahas The Notorious MMA alias Conor McGregor. Dan seperti biasa kalau lagi ngebahas tokoh, gue bakal jelasin dulu at least singkat lah dia itu siapa, backgroundnya kayak gimana gitu ya, supaya semua yang udah tahu atau belum tahu sama-sama on the same page lah tentang apa yang gue bahas. Oke. Kalau kalian mungkin ngira nama McGregor itu adalah nama panggung, sebenarnya itu tuh nama aslinya. Karena dia ini lahir dengan nama Conor Anthony McGregor, dan si Babang ini tuh lahir di tanggal 14 Juli 1988 di Dublin, Irlandia. Jadi emang anak ibu kota banget lah ini orang ya. Nah, dengan lahir di ibu kota Irlandia, si Conor ini pas kecil tuh tumbuh besar di daerah yang namanya Crumlin. Dan dia dari dulu memang udah hobinya tuh olahraga, terutama di sepak bola, karena ya di Eropa sana kan emang sepak bola banget. Apalagi Irlandia juga kan tetanggaan sama Inggris yang memang negara tempat olahraga sepak bola itu dibuat kan. Tapi jelas si Conor ini nggak sepenuhnya terjun ke dunia sepak bola sampai ke dunia profesionalnya, karena kalau dia serius di sepak bola ya dia udah ada di Tottenham ya sama Robbie Keane, terus ngobrol sama Ronaldo mungkin kan. Karena memang di umur-umur dia menuju dewasa di tahun 2006 si Conor ini mutusin tuh buat latihan MMA alias Mixed Martial Arts, sembari dia itu jadi anak magang sebagai tukang ledeng alias jadi plumber. Nah, nggak lama setelah dia mulai latihan MMA di umur 16-17an, si Conor ini akhirnya debut di pertandingan MMA amatir di bulan Februari tahun 2007. Yang dimana di pertandingan amatir pertamanya itu si Conor ini menang TKO di ronde pertama. Dan dari situ dia juga langsung dilirik tuh buat jadi fighter MMA profesional di bawah promotor bernama Iris Cage. Dan kalau kalian bingung promotor ginian tuh kayak apaan, ya bisa kalian anggap ini tuh versi lebih kecilnya UFC lah. Nah, di fight profesional pertamanya, si Conor itu ada di divisi lightweight dan dia berhasil TKO seorang pria asal Irlandia juga yang namanya Gary Morris. Dan itu terjadi di tahun 2008. Setelah dari sana, dia itu sempat kalah 2 kali dengan cara yang sama, yaitu karena kuncian, submission, tapi di tahun 2011-2012. Si Conor ini bisa ngedapetin 8 win streak di 2 divisi berat, yaitu featherweight dan juga lightweight. Dan ini juga sekaligus bikin dia jadi atlet MMA Eropa pertama yang bisa megang 2 gelar juara di 2 divisi berat yang berbeda. Jadi yang bisa dibilang prodigi banget di mana-mana gitu ya. Si Conor-nya memang bener-bener karirnya bener-bener keren banget. Jadi memang sangat potensial gitu. Makanya jadi gak heran kalau di tahun 2012 si Conor itu bisa akhirnya ditawarin sama the most famous ini ya, Dana White, buat dikontrak sama UFC. Walaupun memang kontrak ini juga bisa terjadi salah satu faktornya karena ada desakan ya dari banyak orang Irlandia yang minta Dana White ini buat ngasih kontrak ke Conor di UFC. Tapi ya mungkin dari sisi UFC-nya pun ngelihat potensi dari si Conor yang memang pada saat itu bisa dapetin win streak sebanyak 8 kali di Irlandia. Makanya masuk juga. Dan si Conor ini masuk ke UFC sebagai fighter kedua dari Irlandia.
Dan di sana dia bisa debut pada tanggal 6 April 2013 dengan kemenangan KO pada ronde pertama ngelawan Marcus Brimage. Dan di situ dia juga dikasih award Knockout of the Night dari UFC karena performanya. Awal yang baik sekali memang di UFC. Lalu dari fight pertamanya itu, fight selanjutnya itu nggak tanggung-tanggung bisa dibilang karena setelah ngelawan Marcus Brimage, si Conor ini langsung ngelawan juara UFC featherweight pada saat itu yang bukan lain adalah Max Holloway. Orang yang kemarin baru aja kalah lawan Ilia Topuria ya. Dan pada saat itu si Conor ini bisa menang juga lewat poin dari Max Holloway. Jadi jago banget emang si McGregor ini di awal-awal dia itu masuk UFC. Walaupun memang abis dari pertandingan sama Holloway itu ternyata memang ACL-nya putus dan dia harus istirahat tanpa fight selama sekitar 10 bulan. Tapi ya mau ACL putus juga dia lawannya juga juara featherweight waktu dia baru 2 kali tanding gitu. Jadi worth it aja bisa dibilang untuk ngalahin Max Holloway pada kala itu ya. Dan dari sana si Conor ini bisa menang-menang terus. Audiens UFC juga udah mulai makin banyak yang kenal sama si Conor. Dan bisa dibilang ini orang jadi salah satu fighter yang strikingnya jago banget. Pukulannya bisa bikin KO musuhnya mulu. Dan dari sisi fighting style dia juga entertaining banget. Ada tendangan-tendangan capoeiranya. Stance-nya juga seru banget buat ditonton. Dan yang paling penting adalah timing pukulan ini orang emang unreal dan emang jago banget di saat itu buat bikin lawan itu tidur. Jadi memang top banget ini si Conor McGregor itu pada masanya ya. Dan dengan terbuildnya audiens dia di UFC ini, doi juga bisa dibilang mulai membrandingkan diri sebagai orang yang selengean lah. Gak peduli sama kata orang. Trash talking, cywar-nya juga sangat-sangat fun buat ditonton kalau lagi press conference. Dan pokoknya ini orang mah top banget kalau masalah bacot-bacotan ya. Gak ada lawan di UFC kalau ngomongin jago bacot, menurut gue Conor McGregor sampai detik ini masih keren banget. Apalagi di tahun 2015 juga dia makin meledak lagi popularitasnya setelah dia disandingkan sama lawannya yang bukan lain adalah Jose Aldo. Apalagi waktu mereka ini ngadain tour ke Dublin, kota asalnya si Conor, itu penonton Irlandia di satu venue tersebut itu ngehujat abis-abisan si Jose Aldo. Sampai ada himnenya juga ya sendiri ya, kalau lu mau tahu gitu ya itu tinggal lu search aja di YouTube McGregor Wonderland gitu. Pokoknya di sana si Jose Aldo itu abis lah kena mental gitu ya dari bacotan si Conor dan juga dari fans-fansnya yang ada di Irlandia. Padahal si Jose Aldo itu kagak bisa bahasa Inggris juga sebenarnya ya. Tapi tetap aja saking ramenya pasti ini orang kena mental juga gitu ya. Tapi Jose Aldo balik-balik lagi dia juga nggak peduli gue rasa. Walking in McGregor Wonderland. Terlebih lagi di hari fight itu si McGregor bisa nge-KO-in Jose Aldo di ronde 1. Dengan waktu 13 detik doang lo bayangin. Tidak masuk akal. Fight yang satu ini juga mecahin rekor event MMA di Nevada dengan total penonton yang datang ke venue itu ada 16.000 orang lebih dengan penghasilan fight lebih dari 7 juta dolar di malam itu. Dan fightnya cuma 13 detik. Nyesel banget buat yang datang biasanya tuh. Setelah dari sana, itu si McGregor juga mulai ada kalah-kalahnya sebenarnya. Mulai makin selengean gitu ya. This guy TKOs people. When I knock people out, they don't move. They're like, who the is that guy? Dan dari masalah personal branding juga, ini orang makin berbeda jauh sebenarnya dari yang awalnya cukup humble bisa dibilang di luaran. Dari yang awalnya anti-party, sampai akhirnya dia tuh makin mengamplify branding villain yang dia bangun dengan publicity stunt yang dia lakuin di media dan internet. Yang walaupun dari sisi engagement itu pasti makin naik, tapi kalau dari sisi atlet pasti tentunya hasilnya akan buruk. Karena dari faktor party aja ini orang udah gak masuk akal banget. Dari mulai dulunya kalau ditanya party-party selalu jawab tidak mau, sedangkan setelah dia naik daun dan ngasilin banyak banget duit, menang-menang gitu ya. Akhirnya ini orang malah jadi party-party mulu dan jadi orang yang bisa dibilang berbeda sama sekali. Partying is weakness for the soul, my friend, so I try and avoid it. Tapi walaupun gitu, Conor McGregor ini tetap Conor McGregor dengan skill fighting dia yang memang cenderung sangat jago. Karena di tahun 2016 itu dia jadi fighter UFC pertama yang dapat 2 sabuk juara dari 2 divisi berat yang berbeda. Sama kayak pas dia tuh masih ada di bawah promotor Irlandia. Nah sekarang di UFC dia 2 sabuk juara juga gitu kan, gokil sekali. Dan juara ini juga dia dapetin dengan kemenangan dia dari Eddie Alvarez. Yang dari masa-masa build up fight-nya juga bisa dibilang udah seru banget. Udah trash talking satu sama lain dan bahkan si Conor juga bawa-bawa keluarga si Eddie yang kemudian dia diminta buat minta maaf karena udah bawa-bawa keluarganya si Eddie ke beefnya mereka buat fight ini. I want an apology for saying my wife and kids. Suck these big artists.
Dan setelah si Conor menangin fight ini via TKO di ronde kedua, di post fight interviewnya juga Joe Rogan sebagai interviewer nanya apa pesan yang mau dibawain sama si Conor ini. Dia sempat nyentil si Eddie Alvarez yang pengen si Conor minta maaf ke keluarganya dia yang udah dibawa-bawa ke press conference. Dan si Conor waktu itu di post fight interview itu bilang, I just wanna say from the bottom of my heart, I like to take this chance to apologize. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize. To absolutely nobody katanya. To absolutely nobody. The double champ does what the he wants. The double champs does what the fuck he wants katanya. Jadi gokil sekali ya. Luar biasa menurut gue. Udah ngata-ngatain, yang dikata-katain juga kena TKO. Dan di interviewnya dia masih bacot. Menurut gue mah kalau udah menang biasanya kan fair play aja gitu ya. Biasanya udah damai, ini gak tetap bacot. Jadi emang the best aja menurut gue McGregor waktu itu. Karena pengen bener-bener jadi orang yang bastard aja. Tapi memang downfallnya ini orang bisa dibilang waktu dia itu setuju buat melakukan crossover fight ke boxing di tahun 2017. Dan yang dia lawan itu petinju yang sama sekali tidak main-main juga. Yang bukan lain adalah Floyd Mayweather. Seperti biasa, di semua promosi dan face-to-face si Conor ini bacotnya tentunya sudah tidak masuk akal. Megang pala botak kayak si Mayweather, emang sih pendek gitu kan ya. Dan pokoknya chaos banget lah sepanjang masa promosinya itu ya. Tentunya buat naikin hype pastinya kan. Dan seperti yang kita tahu, si Conor ini kalah dari Mayweather. Tapi ya ini sih lebih ke money fight sebenarnya. Karena dari catatan yang ada di publik, si Mayweather ini dapetin duit sekitar 280 juta US dollar. Sedangkan si Conor dapetin duit senilai 130 juta dolar. Win-win aja sebenarnya. Nominalnya memang tidak masuk akal dan sangat-sangat kecil rasanya buat didapetin sama orang Irlandia yang tadinya magang jadi tukang ledeng gitu ya. Dan fight-fight setelah dari Mayweather juga bisa dibilang sangat gokil ya. Waktu dia comeback ke Octagon UFC setelah sekian lama. Karena di tanggal 6 Oktober 2018 itu malam bersejarah kayaknya buat Conor. Karena di sana dia tuh ngelawan Khabib Nurmagomedov ya. Dan dia kalah telak setelah dipiting dan dikunci lehernya. Post fightnya juga bisa dibilang total chaos dengan si Conor diserbu sama bocah-bocahnya Khabib yang memang emosi sama mulutnya si Conor yang sampah sekali di kala itu, yang bacotin si Khabib dan sempat bilang di Twitter your wife's towel mate katanya. Karena istrinya si Khabib itu pas nikah pakai pakaian yang nutupin mukanya dan bagi si Conor itu kayak anduk. Dan ya jelas itu bisa dianggap menghina agamanya Khabib yang mungkin emang punya nilai-nilai tertentu di balik pakaian yang dipakai sama istrinya kan ya. Apalagi sebelum fight ini juga memang si Conor ini sempat nyerang busnya si Khabib yang terisi beberapa fighter lain. Dia sempat mecahin kaca busnya dan bikin fighter Michael Chiesa itu masuk rumah sakit karena kena pecahan kaca gitu ya. Dan si Conor juga di saat itu ditangkap polisi dan bebas bersyarat dengan uang jaminan sebesar 50.000 dolar. Sebelum akhirnya tanding sama si Khabib di bulan Oktobernya. Dan by the way, fight dia sama Khabib itu juga menghasilkan uang terbanyak dari pay-per-view atau PPV. Atau kalau bahasa awamnya mah ini fight itu paling laku dari sisi penonton online-nya. Dan dari sana, dia itu sempat bertanding 3 kali lagi sama Donald Cerrone dan Dustin Poirier. Dan dari sejak kalah sama Dustin 2 kali juga dia bukannya tobat tapi malah makin banyak kasusnya. Yang bahkan dari sebelum fight sama Dustin juga dia udah ada dalam kasus hukum yang berjalan. Dari mulai nojok orang yang nolak tawaran whisky dari dia. Terus dia juga sempat tahin tulang hidung penyanyi Italia di nightclub. Terus dia juga sempat nyerang wanita parubaya di Ibiza di acara ulang tahunnya sendiri. Terus dia juga sempat ngasih bogem haymaker kenceng banget ke maskot Miami Heat yang sebenarnya itu lagi partneran sama dia buat ngepromosin semprotan anti sakit yang dia jual. Tapi ternyata itu pukulan haymaker tuh gak ada di skrip dan akhirnya si maskot ayamnya itu harus dirawat di rumah sakit. Lu bayangin. Jadi emang gila aja gitu nih orang ya. Dan gak lupa juga di masa-masa ini si Conor itu udah dituduh sama banyak pihak kalau dia itu pakai cocaine. Karena ini orang selalu kelihatan kencang mulu gitu dan sering gertakin gigi di banyak event yang ngeliput dia. Dan gak cuman apa yang gue barusan sebutin, si McGregor juga sempat kena kasus pemerkosaan yang terjadi di sebuah hotel di Dublin pada tahun 2018. Terus dia juga sempat dituduh mencoba buat kan seseorang perempuan di Perancis. Dan pokoknya ini orang kacau sekali lah intinya setelah terkenal itu. Terutama ya paling ketara setelah dia fight sama Mayweather di tahun 2017. Jadi laganya makin aneh aja dari waktu ke waktu. Namanya juga habis dapat 130 juta US dollar gitu ya bos ya. Dan yang paling pecah adalah yang sekarang lagi berlangsung. Yaitu rumornya si Conor ini lagi mau mencalonkan diri sebagai presiden Irlandia. Sebenarnya ini udah gak bisa dibilang rumor lagi. Yang bahkan dia sampein di White House. Tapi masalahnya banyak jalan berlubang nih di depan dia kalau memang dia benar-benar mau jadi presiden Irlandia.
Karena buat masuk ke daftar capres, dia itu butuh 20 nominasi dari Parlemen Irlandia atau dia harus dapetin 4 dukungan dari Dewan Daerah di sana. Udah gitu dari surveinya Sky News juga dikatakan bahwa udah ada 134 politisi yang tidak akan mendukung dia. Dan dari surveinya Sunday Independent juga dikatakan bahwa cuma 6-7% masyarakat yang ngedukung si Connor ini untuk jadi presiden Irlandia. Apalagi dia udah banyak tersandung kasus hukum juga di sepanjang karirnya. Serius-serius semua lagi kasusnya. Ya siapa juga orang gila yang mau milih kan. Dan si Connor juga bisa dibilang adalah orang yang cukup ekstrim kanan dengan dia itu anti imigran. Yang mungkin bisa kita bilang kurang lebih sama kayak Trump. Karena dia juga yang namanya dapat dukungan juga dari si Trump ini tentunya di masa-masa ini. Ya karena dia dekat sama banyak elit global. Kalau Jeffrey Epstein hidup gue rasa dia juga ikut temenan kayaknya sama Jeffrey Epstein. Cuma bedanya dia belum kaya aja pas Jeffrey Epstein itu masih hidup ya. Tapi itu karena McGregor, karena hartanya segitu banyaknya, gue yakin sih segala kelakuan selengannya itu tidak akan menjatuhkan dia ke palung Mariana atau ke kemiskinan yang luar biasa ya. Karena kekayaannya itu udah terlalu berlimpah-limpah. Gue rasa ya dia udah malas berantem aja sekarang. Dia udah malas fight aja, udah malas latihan gitu ya. Jadi caranya dia bisa sustain adalah dengan cara viral terus gitu kan. Dengan cara begitu dia akan tetap di atas, dapat endorsement, dapat promotion, dia jualin apapun juga lu akan beli dan laku gitu ya. Jadi itu cara dia untuk survive menurut gua karena dia udah capek aja fighting. Padahal menurut gua fighting dia tuh salah satu yang paling entertaining ya. Karena gayanya keren, stance-nya keren gitu kan. Itu mah zaman-zaman keemasannya banget lah pada saat itu kayaknya UFC lagi sering-seringnya ditonton sama banyak orang yang bahkan tidak ngerti UFC karena hanya pengen nonton Conor McGregor dan Khabib Nurmagomedov. Nah sekarang keduanya udah tidak ada gitu ya, sudah tidak main di UFC. Rasanya memang banyak orang-orang yang akhirnya udah gak terlalu perhatiin UFC. Ya kecuali emang mereka-mereka yang fans banget sama UFC sekarang ya. Tapi itu dia rise-nya Conor McGregor. Karena menurut gue dia belum fall secara finansial, secara keuangan. Fallnya tuh nanti kalau emang dia tuh jadi gembel tuh baru fall menurut gue. Tapi gue gak tahu nanti dia ke depan kayak gimana. Karena hartanya masih banyak banget lah. Jadi lu gak akan habis-habis itu harusnya kalau dia hidup mah konservatif gitu ya. Gimana sentimen kalian terkait dengan Conor McGregor? Kalau menurut gue sih orangnya mah gue rasa aslinya asik-asik aja gitu ya. Tapi silakan drop komentar kalian. Pertandingan mana menurut kalian yang paling ikonik untuk Conor McGregor kali ini? Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Silakan like, share, dan subscribe. Mari kita dukung Conor McGregor jadi presiden Irlandia. Pasti seru banget. Apalagi bareng sama Trump ini pasti jadi wah meledak ini. Leader-leader kita tuh gue lihat presiden-presiden kita makin meledak semua gini ya. Seru banget ya. Jadi sampai jumpa semuanya di video-video selanjutnya. Masih banyak hal yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.